Terima kasih Tuhan, sebab Engkau yang menjadikan kami segalanya. Engkau memberikan anak-Mu, anak yang paling Kau kasihi, harta yang paling berharga Engkau berikan bagi kami. Dan lewat kelahiran-Mu yang kami peringati hari ini Tuhan, kami tahu bahwa bagi Allah kamilah segalanya. Karena Engkau memberikan anak-Mu, berarti Engkau memberikan segalanya buat kami. Dan biar hari ini Tuhan Kau membuka hati kami, firman-Mu menyentuh hati kami, supaya kami sungguh-sungguh memandang, sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhanlah segalanya. Sebab kalau kami kehilangan apapun dari dunia ini, maka kami akan kehilangan saja. Tetapi kalau kami kehilangan Engkau Tuhan, maka kami kehilangan segalanya. Tapi kalau kami menjadikan Engkau segalanya, maka segalanya menjadi bagian kami. Segala yang baik, segala yang mulia, segala yang hebat dan luar biasa Engkau sudah jamin dan sediakan buat kami. Biarlah firman-Mu hari ini Tuhan sungguh-sungguh menjadi rema, kekuatan, mengubah, memulihkan, menyembuhkan, dan membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Salam. Selamat malam Natal buat kita semua. Boleh salam samping kiri dan kanannya. Selamat Natal dan berikan senyum yang manis. Amin. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, puji Tuhan ya, semangat mengucapkan Natal. Hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat pesan Natal yang sungguh luar biasa, yaitu tentang jangan takut. Ya, pasti kita semua pernah punya pengalaman mengalami yang namanya takut. Ya, pernah mengalami yang namanya takut. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam Alkitab yang kita miliki ada 365 kali bentuk kata jangan takut. Artinya Tuhan mau mengingatkan kita setiap hari untuk kita jangan takut. Amin. Karena ketakutan tidak membuat kita menjadi lebih baik. Karena ketakutan justru membuat kita mengalami segala yang tidak baik dalam hidup kita. Dan kalau kita menang menghadapi ketakutan, maka kita akan melihat justru bagaimana kebaikan demi kebaikan Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita sudah membaca dari Lukas 2 ayat 10, Lukas 1 ayat 30, Lukas 1 ayat 13. Di Natal ini Tuhan berkata kepada Maria, jangan takut. Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan takut. Tuhan berkata kepada para gembala di padang, jangan takut. Tuhan berkata kepada Zakaria, jangan takut. Dan Tuhan juga hari ini berkata kepada segenap jemaat Gereja Baptis Pabaton, jangan takut. Dalam Ayub 3 ayat 25 berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Justru kenapa Tuhan mau kita untuk jangan takut? Karena apa yang kita takutkan itu yang justru kita akan alami dalam hidup kita. Apa yang kita cemaskan itu yang akan kita alami dalam hidup kita. Seorang psikologis bilang kepala kita, otak kita itu, pikiran kita itu seperti tanah. Apa yang kita tanam itu yang akan tumbuh. Waktu kita menanam ketakutan, kecemasan, itu yang akan menghampiri kita.
Apa yang kita pikirkan terus menerus, aduh gimana nanti ya, aduh gitu. Justru kita akhirnya dikendalikan oleh rasa takut. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita semua dipanggil Tuhan untuk menang dari rasa takut. Amin. Tuhan memanggil setiap kita untuk menang dari rasa takut. Kenapa sih kita mengalami yang namanya ketakutan? Ketakutan itu sebenarnya bersumber, ketakutan kita yang utama sebenarnya adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia menghadapi yang namanya maut. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah, jauh dari kemuliaan Allah, membuat kita merasakan yang namanya takut. Tapi hari ini kita bisa melihat, beberapa bulan ini kita melihat bagaimana Maria menang dari rasa takutnya. Kita bisa melihat bagaimana para gembala menang dari rasa takutnya, rasa ketidaklayakannya. Bagaimana Zakaria juga menang dari rasa takutnya. Dan hari ini bagaimana Simeon gak takut mati, ya kan? Bahkan kita belajar bagaimana para orang Majus dari timur gak takut meskipun mereka harus melewati dinginnya malam. Ada berbagai macam tantangan yang harus mereka hadapi, tapi mereka tidak mau dikontrol, dikendalikan oleh rasa takut mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka menemukan rahasia menang dari rasa takut. Apakah Bapak Ibu siap hari ini menemukan rahasia menang dari rasa takut? Amin. Yang siap katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, apa rahasia kita menang dari rasa takut? Nah, di dalam Alkitab kita, di dalam Lukas 2 ayat 10, Bapak Ibu bisa melihat, bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Amin. Di dalam ayat ini, sebab jangan takut, kata mereka kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Fear not. Dalam bahasa Inggris di sini dikatakan Lord, behold. Behold itu artinya kita memandang kepada Kristus. Jangan memandang kepada ketakutan kita. Jangan memandang kepada dunia ini. Jangan memandang kepada apapun dari dunia ini. Pandang kepada Kristus. Apa yang terjadi? Apa yang akan kita lihat ketika kita memandang kepada Kristus? Waktu kita memandang kepada Kristus, kita akan melihat Allah yang Maha Tinggi mau menghampiri kita yang Maha Rendah. Allah yang Maha Kudus mau di samping yang Maha Najis. Allah yang Maha Mulia mau bersama kita yang Maha Hina. Allah yang Maha Kuasa mau rela menjumpai kita yang Maha Lemah. Itulah yang akan kita lihat ketika kita memandang kepada Kristus. Kita akan melihat betapa mulianya, betapa agungnya, betapa dahsyatnya perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita jangan takut? Karena kalau kita simpulkan dari pelajaran minggu ini, dari Simeon, dari peristiwa zaman kegelapan, kita belajar bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Kita sudah melihat ternyata 400 tahun Tuhan gak berbicara, bukan berarti Tuhan gak melakukan apa-apa.
Dia mempersiapkan bahasanya, dia mempersiapkan jalannya, dia mempersiapkan keamanannya. Allah turut bekerja. Dan mungkin hari ini Bapak Ibu takut, kenapa? Kok doa-doa saya nggak dijawab? Kok saya nggak merasa Tuhan bekerja dalam hidup saya? Kok saya nggak melihat Tuhan menuntun saya? Hari ini kita belajar dari kisah Natal bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Kita mungkin gak melihat, gak merasakan Allah bekerja, tetapi sesungguhnya Dia bekerja walau tidak terlihat oleh mata kita. Kita juga belajar bagaimana Simeon menanti janji Tuhan. Dia dinubuatkan bahwa dia tidak akan mati sebelum berjumpa dengan bayi Yesus, sebelum menatang bayi Yesus. Tadi pagi kita sudah belajar, Simeon melihat penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya Simeon gak takut mati. Makanya dia bilang, Tuhan, sesudah ini biar aku pergi, aku bertemu dengan Engkau tanpa rasa takut, saudara. Kenapa kita gak perlu rasa takut? Karena Allah justru bekerja dalam kemustahilan. Kita sudah belajar di minggu-minggu ini. Minggu pertama kita belajar bahwa Maria melihat satu hal yang mustahil buat dia untuk mengandung, sebab dia belum bersuami. Tapi Maria berkata, terjadilah kepadaku seperti yang kau firmankan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah justru bekerja dalam kemustahilan. Simeon, Zakaria dan Elisabet sudah sekian tahun berdoa sampai dia udah tua, tapi belum punya anak. Dia udah lupa dengan doanya. Dia tidak pernah ingat lagi doanya, bahkan dia tidak berdoa lagi untuk anak. Tapi di saat dia udah gak berdoa untuk anak, di saat dia udah berserah menyerah kepada Tuhan, justru mujizat terjadi. Malaikat menghampiri Zakaria dan Elisabet mengandung Yohanes yang akan memperkenalkan jalan Yesus. Kita melihat di dalam kisah-kisah tokoh-tokoh Natal ini bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bekerja dalam kemustahilan. Mungkin dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam sakit penyakit yang mungkin dialami, kelihatannya mustahil deh. Kayaknya nggak mungkin lah. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, Allah kita justru bekerja dalam kemustahilan. Amin. Mustahillah anakku berubah, mustahillah suamiku berubah, mustahillah istriku berubah. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga saudara akan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Justru sesuatu yang kelihatannya mustahil di gereja kita, di keluarga kita, di situ Tuhan akan menyatakan kuasanya. Justru waktu kita berkata, Tuhan jadilah seperti yang kau firmankan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Disitulah kuasa Tuhan bekerja, menembus setiap sisi kemustahilan di dalam kehidupan kita. Anak muda, mungkin ada di antara engkau yang berpikir, aduh gak mungkin lah aku Pak sampai di sana. Jangan batasi kuasa Tuhan. Amin. Dengan kuasa Tuhan, dengan cara Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, apa saja Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah ada dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagi siapa Bapak Ibu? Bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang percaya, katakan amin. Jangan takut saudara. Sebab apa? Sebab apa yang tidak diperhitungkan manusia justru diperhitungkan Allah. Mungkin hari ini saudara berkata, Pak, aku ini gak ada apa-apanya. Orang itu aja suka merendahkan saya. Orang itu juga suka mencibir saya.
Saya suka didiskreditkan. Ingat, kita sudah belajar beberapa waktu ini. Apa yang tidak diperhitungkan manusia, apa Bapak Ibu? Justru diperhatikan Allah. Mungkin saudara menganggap banyak orang menganggap saudara tidak berharga. Mungkin saudara menganggap saya ini nggak ada yang perhatikan. Biarin. Mungkin orang-orang yang saudara harapkan untuk memperhatikan saudara tidak memperhatikan saudara. Mungkin orang-orang terdekat saudara yang seharusnya memperhatikan saudara, yang seharusnya memotivasi saudara, yang seharusnya mengayomi saudara, tidak menunjukkan apapun bentuk perhatian kepada saudara. Tapi ingat, ada Allah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih mulia, memperhatikan kita. Bapak Ibu nggak senang diperhatikan Tuhan? Bukankah ini hal yang luar biasa? Allah yang maha tinggi, Allah yang tinggi luhur, Dia memperhatikan kita. Bagaimana kita bisa tahu ketika Tuhan mengutus anaknya ke dalam dunia, berita tentang kelahiran anaknya tidak disampaikan kepada orang-orang hebat di kerajaan, tidak disampaikan kepada orang-orang hebat di istana, tetapi justru disampaikan kepada siapa? Para gembala yang miskin hina. Kalau Bapak Ibu anaknya lahiran, siapa yang biasanya diberitahu? Orang-orang terdekat, betul? Orang tua, kakak, adik. Oh, anak saya sudah lahir. Kenapa? Mereka adalah orang-orang terdekat kita. Tapi kelahiran bayi sang juru selamat tidak diberitakan kepada orang-orang hebat, tapi Tuhan memberitakan kepada para gembala yang miskin hina. Sebab apa yang tidak diperhitungkan oleh dunia diperhatikan oleh Allah. Jangan takut, yang tidak masuk hitungan di mata manusia tidak luput dari perhatian Allah. Mungkin saat ini saudara merasa tidak berharga, tidak berarti apa-apa, tapi saya mau kasih tahu malam ini bahwa saudara ada dalam perhatian Tuhan. Amin. Maria, perempuan yang sederhana. Zakaria, Elizabeth, orang yang dipandang sebagai terkutuk karena nggak punya anak. Para gembala, mereka nggak boleh masuk bait Allah, nggak apalagi melayani Tuhan, nggak boleh, nggak bisa. Mereka dicabut hak sosialnya. Tapi bagi Allah mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Di Yohanes, orang-orang yang diperhatikan oleh Tuhan, orang yang diberikan perumpamaan adalah satu dinar. Yang Tuhan perhatikan adalah domba yang lemah. Tuhan memperhatikan anak yang hilang karena hina apa yang dia perbuat. Tapi semua itu dicari oleh Tuhan. Tapi justru dikatakan oleh Maria dalam pujiannya, justru orang yang congkak akan direndahkan. Orang yang bermegah karena perbuatannya akan direndahkan. Simeon tidak pernah bangga dengan kesalehan dan kebenaran yang dia lakukan. Dia menaruh kepuasannya kepada Kristus. Makanya orang-orang yang demikian diangkat oleh Tuhan. Hari ini saudara dan saya, mari kita menyadari kehinaan kita karena dosa. Kita adalah orang-orang yang marginal karena dosa. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, bukan membuat kita orang-orang yang layak. Karena kita nggak satu orang pun yang layak karena perbuatan kita. Kebenaran diri sendiri itu maksudnya apa? Kalau saya melakukan ini, saya taat ini, saya melakukan ini, saya mengamal ini. Ketika kita membawa itu kepada Tuhan, itu namanya kebenaran diri. Kalau kita membawa itu berarti apa? Kita sedang mengandalkan kekuatan kita. Kita sedang congkak, sombong di hadapan kita. Sedang berkata, Tuhan, aku gak perlu kau selamatkan. Aku bisa selamat dengan kebenaranku. Aku bisa selamat dengan kekudusanku, dengan kesalehanku, dengan pelayananku yang sebegini bagus.
Dengan amalku yang sebegini baik, aku bisa selamat. Itu namanya congkak sombong. Itu namanya kebenaran diri sendiri. Simeon tidak mengandalkan kebenarannya, tapi dia mengandalkan, dia berharap kepada Mesias yang lahir. Jangan takut, sebab Allah justru bekerja dalam kemustahilan. Salah baca saya. Jangan takut. Ayo sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Jangan takut, sebab kemuliaan Allah sudah dinyatakan. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kenapa kita takut? Karena kita kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana supaya kita menang atas ketakutan? Ketika kita menerima kemuliaan Allah. Makanya waktu malaikat menemui para gembala yang sungguh-sungguh ketakutan, Tuhan memancarkan kemuliaan-Nya. Karena manusia jatuh ke dalam dosa telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi karena kasih-Nya Ia datang membawa kemuliaan-Nya kepada kita, supaya kita kembali. Bukan kita yang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan yang datang kepada kita. Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung justru datang kepada kita, karena Dia mau kita menang atas rasa takut kita. Dalam Roma 3 ayat 23, Roma 6, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya dikatakan kemuliaan Allah juga yang bisa memulihkan kita dari rasa takut. Maka saudara, di ayat yang berikutnya dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kenapa kita jangan takut? Sebab Yesus yang lahir yang kita peringati hari ini adalah juru selamat. Dia adalah juru selamat dunia. Artinya juru selamat bukan hanya menyelamatkan kita dari maut kepada kekekalan. Arti juru selamat berarti di sini Dia adalah juru selamat atas setiap aspek hidup kita. Dia juru selamat atas kesakitan yang kita alami. Dia juru selamat atas kekhawatiran atas anak-anak kita. Dia juru selamat atas usaha dan pekerjaan kita. Dia juru selamat atas semua aspek dalam kehidupan kita. Kenapa kita jangan takut? Sebab Allah yang kita sembah adalah apa Bapak Ibu? Allah Immanuel. Siapa? Karena kehidupan kita bukan tentang apa yang kita hadapi. Karena kehidupan kita bukan tentang apa yang kita miliki. Karena kehidupan kita bukan apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Karena hidup kita tentang siapa yang menyertai kita. Amin. Kalau Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Apa yang kita perlu takutkan dalam kehidupan kita? Kalau Allah beserta kita, apa yang kita tidak bisa lakukan? Makanya ada nyanyian, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Kalau Tuhan beserta kita, kita tidak perlu takut apa-apa. Makanya waktu kita mau melangkah di tahun 2024, yang utama bukan apa yang kita miliki. Amin. Bukan apa yang ada pada kita, saudara. Tapi siapa yang menyertai kita. Kalau kita mengandalkan, aduh aku aman deh 2024, itu koper saya masih penuh gitu ya. Uang bisa habis lenyap dalam 1 detik. Tapi kalau Tuhan yang menyertai kita, Tuhan tidak pernah lekang oleh waktu.
Amin. Kenapa kita jangan takut Bapak Ibu? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kasihnya lebih besar dari dosa kita. Makanya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah kita lebih besar dari dosa kita. Dari kelemahan kita. Setiap kita pasti punya kelemahan. Setiap kita pasti punya kekurangan. Setiap kita pasti punya kegagalan. Tapi saudara, kekurangan kita, kesalahan kita di masa lalu, baik juga yang di masa yang akan datang, tidak membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Karena apa? Kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari dosa kita. Ada begitu banyak orang Kristen akhirnya, udah Pak, saya nggak mau melayani lagi. Aku percuma melayani Tuhan, aku tetap jatuh dalam dosa yang sama, jatuh lagi. Dia merasa nggak layak, dia nggak merasa nggak pantas. Betul Bapak Ibu, waktu kita memandang kepada diri kita, kepada perbuatan kita, kita akan didakwa sama iblis. Kita akan diintimidasi oleh si setan. Lalu mulai kita digerogoti dengan panah si pendakwa. Tapi kalau saudara mengerti kebenaran bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar dari dosa saya, justru kasihnya akan memampukan kita keluar dari kelemahan kita. Kasihnya akan memampukan kita untuk keluar dari dosa-dosa kita. Sama seperti anak. Kalau anak itu dimarah-marahin, dihakim-hakimi, disalah-salahin, pasti anak itu makin memberontak. Betul ya? Yang pernah jadi anak-anak boleh bilang amin. Aman ya. Bener. Tapi kalau anak itu dirangkul, dipeluk, dicium, dikasihi, dia punya kekuatan untuk bangkit dari kesalahan. Itulah yang Tuhan Allah lakukan buat kita. Kalau saudara sungguh mengerti bahwa kasih Allah jauh lebih besar dari kekurangan saya, jauh lebih besar dari kelemahan saya, di tahun 2024 kita punya kekuatan untuk bangkit dari dosa-dosa kita. Amin. Kita punya kekuatan untuk bangkit mengalahkan kelemahan kita. Kita punya kekuatan untuk bangkit melawan rasa takut kita. Karena kasihnya jauh lebih besar daripada kelemahan kita. Yang selanjutnya, kenapa jangan takut? Sebab di dalam Kristus pasti selamat. Amin. Di dalam Kristus kita pasti selamat. Dikatakan oleh di dalam Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, apa Bapak Ibu? Ia tidak akan kubuang. Sekali selamat, pasti selamat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Di sana tidak dikatakan mudah-mudahan. Ada kepastian keselamatan. Kalau kita selamat aja pasti, Tuhan selamatkan hidup kita dari maut. Tuhan selamatkan gak dari tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2024? Kalau yang terbesar saja Tuhan sudah selesaikan buat kita, maka yang tidak lebih besar daripada keselamatan atas maut, Dia akan campur tangan, Dia akan menyertai kita, Dia akan memberi kita kemenangan. Dia sudah menjamin segala sesuatu di atas kayu salib. Makanya dikatakan Bapak Ibu, waktu kita ada dalam Kristus, tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Justru kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan, maka kita pasti akan menang dari rasa takut. Kasih Tuhan akan membuat kita hidup tidak dikontrol dengan rasa takut. Makanya Simeon setelah melihat rencana Allah, janji Allah digenapi dalam hidupnya, dia berkata, sekarang Tuhan
biarkan hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu. Simeon tidak pernah takut setelah dia bertemu dengan bayi Yesus, setelah dia melihat penggenapan janji Tuhan, mengalami rencangan Tuhan dalam hidupnya. Simeon siap untuk bertemu dengan Tuhan, tidak lagi dengan rasa takut. Ketakutan terbesar kita adalah ketakutan karena dosa, karena kematian akan membawa kepada maut. Tapi Simeon sudah menemukan rahasia menang dari rasa takut. Sebab ia telah melihat janji Tuhan, sebab ia telah melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Maka dia berkata, sekarang Tuhan, biarkan hamba-Mu pergi. Dia siap. Saudara, kalau kita sudah menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, melihat janji Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kita, kita akan menjadi orang-orang yang siap bertemu dengan Tuhan. Amin. Bukan lagi saya bertemu beberapa orang, dia mau mati. Kenapa? Aku mau mati saja. Kenapa? Dia udah gak tahan dengan sakitnya. Bukan karena rindu sama Tuhan, karena begitu banyak masalah yang ia hadapi, ia memilih untuk mati. Tapi Simeon siap mati bukan karena ketakutan, siap mati karena dia sudah melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita melihat, sudah menerima Yesus, melihat penggenapan janjinya dalam hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang tidak lagi siap, yang tidak lagi takut dengan mati. Karena itu, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita kalahkan ketakutan kita. Karena begitu banyak yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Justru kita, waktu kita menang dari rasa takut kita, justru kita akan melihat bagaimana satu persatu janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Apakah ketakutan yang Bapak Ibu rasakan beberapa waktu ini? Apakah yang selama ini menghantui, yang menjadi kecemasan? Sudahkah kita menemukan rahasia untuk menang dari rasa takut kita? Kita tidak perlu takut sebab kemuliaan Allah sudah dinyatakan kepada kita. Kita tidak perlu takut sebab apa yang tidak diperhitungkan dunia diperhitungkan buat kita. Kita tidak perlu takut sebab janji Allah adalah ya dan amin. Kita tidak perlu takut sebab Allah bekerja dalam setiap kemustahilan yang ada. Kita tidak perlu takut sebab Dia juru selamat kita. Kita tidak perlu takut sebab Dia yang menjamin hidup kita. Kita tidak perlu takut sebab Dia menjamin hidup kekal bagi orang-orang yang percaya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saat ini yang penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Mari hari ini ada kesempatan yang indah untuk datang seperti anak kecil, untuk datang seperti anak kecil, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku membutuhkan Engkau sebagai juru selamat. Mungkin selama ini saudara sudah sering ke gereja, mungkin selama ini saudara sudah sering mendengar Yesus, tapi saudara belum pernah menerima Yesus dalam hidupmu. Hari ini ada kesempatan yang indah untuk saudara membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar
Natal ini menjadi Natal yang sempurna, Natal yang indah, karena kita mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup kita, yaitu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara boleh angkat tangan saudara di tempat saudara duduk dengan memandang kepada Tuhan. Jangan memandang kepada samping kiri dan kananmu, pandang kepada Tuhan. Datang seperti anak kecil. Tuhan, aku butuh, aku perlu, aku mau menerima keselamatan yang daripadamu. Mungkin saudara berpikir, saya kan baik orangnya, saya kan enggak jahat sama orang. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Yang menyelamatkan kita bukanlah perbuatan baik kita, tetapi anugerah Tuhan yang perlu kita terima. Sama seperti Simeon, ia menerima anugerah lewat anaknya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang selama ini cemas, dikuasai oleh ketakutan. Hari ini ada kesempatan yang indah buat engkau untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, mulai hari ini aku tidak mau lagi dikungkung oleh rasa takut. Mulai hari ini aku mau memandang janjimu yang iya dan amin. Aku mau memegang janjimu yang iya dan amin. Aku mau masuk dan tinggal dalam kemuliaanmu, yaitu di dalam anakmu Yesus Kristus. Aku mau berdiam di dalam hadiratmu. Aku mau Tuhan memegang janjimu dalam hidupku, bahwa Engkau yang menyertai aku, bahwa Engkau yang beserta aku. Maka apa yang perlu kutakutkan dalam kehidupanku? Terima kasih Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Engkau yang tidak terbatas bekerja lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan.